Mengapa pemerintah Indonesia menolak menandatangani PBB dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Muslim Uyghur RRC Cina? Padahal, menurut laporan The Royal Islamic Strategy Study Center yang disingkat dengan RASSC, Indonesia terdiri lebih dari 231 juta jiwa bermayoritas Muslim. Bahkan, penduduk Indonesia ada yang sampai menggelar aksi demonstrasi dalam upaya membantu membela permasalahan di Muslim Uyghur tersebut. Namun, mengapa pemerintah Indonesia memilih bungkam dalam membantu menyelesaikan permasalahan di Muslim Uyghur? Bagaimana kelanjutan pembahasan? Mari kita saksikan cuplikan yang satu ini. At least my videos on YouTube, they are raw material, real proof showing that the concentration camps are true. These are not schools, these are not vocational training centers, these are mass detention centers. The extremist authorities of Xinjiang are doing a horrible crime that we have not seen since the time of Hitler in Nazi Germany against the Jews. What the Communist Party of China is doing now in Xinjiang is what Slobodan Milosevic tried to do in Yugoslavia during the Yugoslav wars, who massacred certain ethnic and religious groups in order to get rid of. Profesor Sejarah Albania Osi Jazeksi awalnya meragukan laporan media barat tentang kamp penahanan suku Uighur di Xinjiang. Setelah memastikan bahwa ia adalah calon yang bisa dipercaya, Departemen Propaganda Partai Komunis Tiongkok mengundangnya ke Xinjiang bersama wartawan negara Arab lainnya. Nah, maka dari itu, untuk melanjutkan pembahasan akan dipaparkan oleh rekan saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi, yaitu mengenai mengapa Indonesia tidak mau menandatangani permintaan PBB untuk ikut membereskan masalah Muslim Uighur dalam perspektif hukum perdata internasional. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alivia, Aris, Asti, dan saya sendiri Mutiara, Maela, Yusi, serta Zahra. Selanjutnya, pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Aris. Baik, saya Aris Nasrulfata akan menjelaskan suatu penyebab konflik Muslim Uyghur di RRC. Secara umum ataupun secara mayoritas, etnis Uyghur merupakan suatu etnis mayoritas di Cina yang secara kultural dekat dengan bangsa Turki. Secara umumnya juga, Uyghur ini mencari suatu kebebasan dan serta ingin menjauhi suatu peraturan-peraturan yang mengkengkangnya, yaitu yang ada di negara Cina. Maka dari itu, Uyghur mendeklarasikan suatu kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Hal tersebutlah yang menjadi suatu penyebab yang adanya suatu konflik yang sangat berat di antara Uyghur dan Cina. Maka dari itu, yang pertama saya akan menjelaskan suatu penyebabnya, yaitu pemerintah Cina curiga bangsa Uyghur itu akan memberontak begitu. Maka itu Cina pun tersebut melakukan suatu tindakan agar Uighur itu tidak memberikan suatu pemberontakan. Karena dalam suatu pemecahan, ketika adanya suatu pecahan, Uighur itu akan berpindah kepada Uni Soviet, akan tetapi pemerintahan Cina melanggarnya karena menginginkan Uighur tetap ada di Cina gitu. Sekian. Baik, boleh dilanjut kepada Saudara Maela. Baik, terima kasih Saudara Aris. Perkenalkan, nama saya Maela Stianingsi. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab konflik Muslim Uighur di ERC. Poin yang kedua itu adanya paranoid jika Uighur ingin lepas dari RRC. Jadi pemerintah Cina ini menaruh rasa curiga pada etnis Uighur karena mereka dianggap ingin melepaskan diri dari RRC. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Aris pada poin yang pertama, bahwa Uighur sempat berusaha bergabung dengan Uni Soviet. Oleh karena itu, muncullah isu diskriminasi dari lembaga Human Rights Watch yang mengatakan lebih dari 10 juta etnis Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Yaitu di mana etnis Uighur jika ingin membuat paspor harus menyerahkan puluhan dokumen serta wawancara untuk memeriksa ideologi politik mereka. Next.
Poin yang ketiga adalah bangsa Uighur dituduh masuk jaringan teroris. Jadi Cina bersikap keras terhadap etnis Uighur karena dianggap rentan terpapar radikalisme. Sebab sejumlah kelompok atau beberapa perwakilan etnis Uighur ini dianggap tidak sejalan atau tidak sepemikiran dengan pemerintah Cina. Organisasi yang menjadi target Cina adalah Kongres Uighur Dunia dan Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur. Jadi, ketiga poin yang telah disebutkan, itulah yang digunakan pemerintah Cina sebagai alasan untuk membangun kebijakan khusus untuk etnis Uighur. Mereka berdalih untuk mendidik kembali suku Uighur supaya tidak bergejolak atau tidak menentang pemerintah Cina di masa yang akan datang. Next. Oleh karena itu, dari kasus yang telah kami paparkan tadi, kelompok kami menghasilkan opini mengapa Indonesia tidak mau menandatangani permintaan PBB untuk ikut membereskan masalah Muslim Uighur di RRC. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mutiara Santi. Dipersilahkan. Menjelaskan mengapa Indonesia tidak mau menandatangani permintaan PBB untuk ikut serta membereskan masalah Muslim Uighur di RCC. Yang pertama yaitu karena Indonesia sedang berhubungan baik dengan Cina, terutama dalam hubungan perdagangan. Pesatnya pertumbuhan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Cina dalam 15 tahun terakhir, terutama yang paling melejit yaitu hubungan Indonesia dengan Cina. Pada tahun 1807, hubungan diplomatik kembali mencair, yaitu antara ekonomi Indonesia mengalami praktis nol. Cina kini menjadi pasar ekspor terbesar bagi Indonesia dan investor terbesar seperti turis mancanegara. Bukan lagi dari Jepang, Australia, atau Amerika Serikat, melainkan Cina dan Malaysia. Produk buatan Cina banyak digandrungi oleh konsumen tanah air, bahkan banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Cina, dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sementara, Cina sendiri rajin mengirim sinyal bahwa Indonesia menempati posisi penting bagi diplomasi mereka. Presiden Xi Jinping mengumumkan kebijakan One Belt, One Road sewaktu berkunjung ke Indonesia pada tahun 2013. Presiden Xi Jinping juga mengumumkan bahwa pembentukan Asia Infrastruktur Investment Bank atau AIIB di Indonesia menandakan bahwa Beijing memandang Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di kawasan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusi. Terima kasih. Indonesia menolak menandatangani permintaan PBB untuk ikut membereskan masalah Muslim Uighur di RRC karena China merupakan salah satu negara yang membawa pengaruh besar baik dalam pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai contoh, pengaruh kerjasama infrastruktur China dengan Indonesia ialah pembangunan proyek kereta ekspres Jakarta-Bandung. Kerjasama ini berkomitmen untuk membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan yang berkelanjutan, stabil dan cepat, serta penguatan kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral. Dengan terbangunnya hubungan bilateral, persaingan antara Indonesia dan Cina merupakan hubungan yang ideal. Maka dari itu, sehingga tindakan bungkam Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin pihak Cina tersinggung dan enggan menjalin hubungan kerjasama kembali. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Asti. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu perjanjian pinjaman luar negeri yang mengandung penyalahgunaan keadaan atau misbruk van omstandigheden sehingga hanya menguntungkan salah satu pihak, yaitu RRC. Jadi, selama beberapa tahun terakhir, hutang Indonesia kepada Cina naik cukup signifikan. Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Cina telah menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh Cina di Indonesia. Sebagai bagian dari program Belt and Road Initiative atau BRI, hutang Indonesia ke Cina naik jadi 20,83 miliar US dollar atau setara dengan Rp 311,4
98 triliun dalam kurs 14.971 per dolar. Hutang ini naik tipis dibandingkan bulan Juni tahun 2022 yang mencapai 20,82 miliar US dollar atau setara dengan Rp 311,81 triliun. Dari opini kelompok kami, hutang Indonesia kepada Cina ini menjadi ketergantungan yang membuat Indonesia terus meminjam uang dengan jumlah yang selalu meningkat. Ditambah proyek besar kereta cepat Bandung-Jakarta yang sedang digarap menjadi sebab utama pembekakan hutang Indonesia kepada Cina. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Saudari Zahra. Silakan Saudari Zahra. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Asti. Misbuk van Omstrakdijheden adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang di salah satu belah pihak bertujuan untuk mengambil keuntungan ekonomi semata. Keadaan yang tidak seimbang tersebut dapat berupa keterpaksaan, kurangnya pertimbangan, atau ketergantungan pihak yang satu terhadap pihak yang lain, sehingga termasuk ke dalam penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi atau economy overreach dari satu pihak terhadap pihak lain. Asumsi adanya penyalahgunaan keadaan atau misbruik van Omstrakdijheden yang ada dalam naskah perjanjian pinjaman luar negeri antara Indonesia dengan Cina dikuatkan dengan adanya kasus Indonesia tidak mau tanda tangan permintaan PBB untuk ikut andil membereskan masalah Muslim Uighur di RRC. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, Indonesia seakan-akan tidak mau untuk mengambil langkah yang lebih serius. Maka dari itu, suatu perjanjian dapat dibatalkan jika adanya unsur penyalahgunaan keadaan. Sehingga, batalnya perjanjian karena alasan penyalahgunaan keadaan merupakan perwujudan asas kontemporer dalam hukum perdata yang dinamakan sebagai asas iustum pretium. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alipia. Alipia, silahkan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya yaitu, meskipun kedepannya Indonesia tidak memberikan respon yang pasti dan tetap berada pada posisi netral, seperti politik luar negeri Indonesia yaitu bebas aktif, Indonesia dapat berkontribusi untuk mengurangi tindak kekerasan pada etnis Uighur. Indonesia melalui perwakilannya dapat menerapkan jalur diplomasi, yaitu dengan melakukan dialog pada pemerintahan Cina seperti yang Indonesia lakukan kepada pemerintahan Myanmar atas kasus Rohingya. Namun, tindakan ini diperlukan kehati-hatian dan analisis yang mendalam sebelumnya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2 mengenai mengapa Indonesia tidak mau menandatangani permintaan PBB untuk ikut serta membereskan masalah Muslim Uighur dalam RRC. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.